Kembali lagi di channel Sarjana YouTube. Di video kali ini saya akan mencoba sedikit membandingkan unit mobil X-Taxi yang banyak beredar di pasaran. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia sangat meminati mobil bekas taksi ini. Alasan yang pertama mungkin karena mobil bekas taksi ini harganya di bawah pasaran untuk tahun mobil yang sama, mobil bekas. Kemudian alasan yang kedua mungkin karena penampilannya yang menarik atau elegan. Karena sebagaimana kita tahu bahwa mobil taksi ini kebanyakan bentuknya, jenisnya adalah mobil sedan. Nah, mobil sedan ini memang seringkali diperuntukkan untuk kalangan menengah ke atas. Oke, langsung saja kita bandingkan beberapa unit mobil X-Taxi yang populer di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis. Yang pertama ada Kia Cerato dan juga Kia Rio. Mobil pabrikan asal Korea ini memang sudah lama mengaspal di Indonesia. Namun, perkembangan penjualannya tidak semulus atau sebaik mobil-mobil buatan Jepang. Mobil-mobil Korea ini memang berkiblat pada mobil-mobil Eropa, sehingga fitur-fitur yang disuguhkan lebih banyak dibandingkan mobil-mobil Jepang yang lebih dulu mengaspal di Indonesia. Dari segi harga, mobil bekas taksi merek pabrikan Kia, yaitu Kia Rio dan juga Kia Cerato ini dibanderol dengan harga kisaran 30 sampai dengan 60 juta tergantung tahun dan juga kondisinya. Beberapa pedagang menjual unit ini dalam kondisi plat sudah hitam akan tetapi masih atas nama perusahaan. Bagi saya pribadi, membeli unit X-Taxi yang sudah plat hitam tetapi masih atas nama perusahaan merupakan suatu kerugian tersendiri. Kenapa? Karena tetap saja ketika kita mau perpanjang pajak selanjutnya, itu kita harus balik nama ke atas nama kita sendiri. Sedangkan untuk plat hitam dan juga masih atas nama perusahaan, harganya jauh lebih tinggi dibandingkan yang masih plat kuning. Jadi menurut saya lebih baik sekalian mengambil unit yang masih plat kuning dengan harga di bawahnya. Kemudian dari segi spare part, karena memang pabrikannya sudah tidak melakukan produksi di Indonesia, sehingga spare part-nya pun lebih terbatas dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang yang masih melakukan produksi di Indonesia. Yang selanjutnya mobil bekas X-Taxi juga ada Chevrolet Lova. Mobil asal pabrikan Eropa ini sendiri memang sudah lama pergi dari Indonesia atau sudah tidak melakukan lagi produksi di Indonesia, sehingga bisa menjadi pertimbangan kita juga ketika ingin membeli unit ini adalah ketersediaan spare part. Mungkin ketika kita melakukan servis ringan, servis rutin untuk spare part yang fast moving seperti busi, oli itu masih tersedia atau masih bisa menggunakan yang banyak di pasaran. Tentu saja bagi saya pribadi, ketersediaan spare part merupakan faktor utama ketika saya hendak membeli mobil bekas. Untuk harganya, beberapa penjual di YouTube banyak sekali menjual di kisaran harga 30 jutaan sampai 40 jutaan. Juga ada yang tersedia dalam kondisi plat hitam akan tetapi masih atas nama perusahaan. Oke, sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe yang belum subscribe ya. Yang selanjutnya ada Nissan Latio dan juga Nissan Almera. Untuk penjualannya sendiri hampir sama dengan Bluebird, yaitu perusahaan taksinya menjual sendiri unit tersebut sudah dalam kondisi plat hitam tetapi masih atas nama perusahaan. Untuk kisaran harganya ada di 40 juta sampai 60 juta rupiah. Pengalaman pribadi saya menggunakan mobil pabrikan Nissan ini memang hampir sama, yaitu mesin
ngelitik, dan juga power di tanjakan agak sedikit kurang. Selain itu, karena pabrikannya belum lama ini pergi dari Indonesia atau sudah tidak melakukan produksi di Indonesia, sehingga ketersediaan spare part-nya pun agak sedikit sulit. Nah, beberapa spare part yang saya pernah beli dari Nissan harus inden kurang lebih 2 minggu. Lebih lama dibandingkan kita beli online. Namun, kembali lagi kepada selera masing-masing. Dari segi model memang diakui untuk dua Nissan ini lebih baik dibandingkan pesaing-pesaing sebelumnya. Yang selanjutnya sudah tidak asing lagi, ini merupakan rajanya mobil ekstaksi, yaitu Toyota Limo. Toyota Limo sendiri memang cukup lama menghiasi dunia pertaksian di Indonesia, dari mulai Gen 1 sampai sekarang Gen 3, dan peminatnya masih sangat-sangat banyak. Yang membuat Toyota Limo ini banyak sekali diminati di Indonesia adalah yang pertama karena dijual langsung oleh PT Bluebird, sudah dalam kondisi plat hitam, dan bisa dibeli dengan sistem kredit. Selain pembayarannya mudah, bisa dengan menggunakan sistem kredit. Dari segi tampilan memang Toyota Limo ini sangat menarik, dan juga poolnya sudah ada di mana-mana sehingga pembeli bisa dengan mudah memilih untuk datang ke pool mana, memilih unit, dan juga membelinya langsung di pool tersebut. Namun di balik berbagai kelebihan unit Limo ini sendiri, memang untuk unit X Bluebird ini kilometernya sudah sangat-sangat tinggi, berada di kisaran 200.000 sampai dengan 300.000 kilometer. Untuk harganya sendiri pun berada di atas pesaing-pesaing sebelumnya, karena yang pertama dijual dalam kondisi plat hitam, dan juga memang banyak sekali peminatnya, yaitu ada di rentang harga 50 juta sampai dengan 70 juta untuk yang generasi ketiga. Masyarakat Indonesia sendiri sudah percaya dengan produkan mobil asal Jepang, yaitu Toyota. Selain bengkelnya tersedia di seluruh kota di Indonesia, juga spare part-nya sangat-sangat melimpah. Kita bisa memilih ingin menggunakan spare part yang original atau yang ada di bawahnya, KW1, KW2, dan lain sebagainya. Itulah kenapa masyarakat Indonesia sangat meminati produkan mobil-mobil Toyota. Unit ekstaksi terakhir masih dari Toyota, yaitu Toyota Etios. Dibandingkan dengan Limo, kepopuleran Toyota Etios ini memang kalah jauh. Yang pertama adalah karena unit Etios ini hanya dimiliki oleh satu perusahaan taksi saja. Kemudian perusahaan taksi tersebut menjual unit tersebut apa adanya, tidak direstorasi, tidak diperbaiki, tidak dirubah platnya menjadi plat hitam, pokoknya jual aja apa adanya, sehingga harganya memang relatif lebih murah dibandingkan pesaing-pesaing sebelumnya. Keunggulan unit Etios ini yang pertama memang harganya lebih murah dibandingkan unit-unit sebelumnya. Selain harganya yang murah, juga unit-unit ini masih banyak sekali yang kilometernya rendah, yaitu kisaran 80.000 kilometer sampai dengan tertinggi ada di kisaran 150.000 kilometer. Dan juga memang ini masih plat kuning, sehingga yang saya katakan tadi, keunggulannya adalah ketika kita melakukan cabut berkas, yaitu langsung ke atas nama pembeli. Sehingga untuk perpanjangan pajak tahun-tahun selanjutnya itu lebih mudah. Kemudian dari segi spare part juga sangat mudah. Ada persamaan dengan Yaris lama, dan juga ada persamaan dengan Vios lama, dan juga pastinya semua spare part-nya sama dengan Etios Falco yang asli diproduksi di Indonesia. Dari segi harga, saya katakan unit ini merupakan unit yang paling murah ya, melihat kondisinya yang masih layak dan masih sangat baik, yaitu di kisaran harga termurah ada di harga 30 jutaan saja,
Dan tertinggi dan sudah full upgrade itu rata-rata ada di kisaran 45 jutaan saja. Overall, jika kita siapkan 10 juta untuk proses BBN-nya sendiri, misal kita beli di harga 33 juta ditambah 10 juta, 43 juta sudah atas nama pembeli pribadi dan juga pajak sangat panjang. Itu menurut saya sangat-sangat terjangkau sekali. Nah, itu tadi perbandingan beberapa unit ekstraksi. Silahkan kalian menilai sendiri mana unit yang kira-kira cocok dengan kalian ketika hendak membeli unit ekstraksi. Saran saya selalu siapkan budget tambahan ketika kalian membeli mobil bekas, minimal 10% dari harga unitnya tersebut atau maksimal 20%. Jadi misalkan kalian mau beli Etios di harga 30 juta, minimal kalian siapkan 3 juta untuk melakukan servis ringan. Nah, semoga videonya bisa bermanfaat, dan apabila kalian menyukai channel Sarjana YouTube, silahkan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian videonya. Terima kasih.